Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Suatu sukacita pada sore hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersama-sama, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya hati kita penuh dengan ucapan syukur, amin. Hati kita penuh sukacita. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru Tuhan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Kau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Ketika mereka datang Tuhan, mereka membawa setiap beban hidup mereka Tuhan. Mereka membawa setiap pergumulan doa mereka. Mereka membawa setiap sakit penyakit yang mereka derita Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika selesai dari tempat ini Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh mengalami suatu sukacita yang luar biasa Tuhan. Sakit penyakit kami boleh sembuh Tuhan Yesus. Masalah kami boleh terselesaikan Tuhan Yesus. Setiap tantangan yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Mari jemaat yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, amin, haleluya. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, haleluya Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil namanya Bapa, Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap pada-Mu, Yesusku, Kau segalanya. Angkat nyanyi dari hatimu yang paling dalam. Bapakku yang baik, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih dari segalanya di dalam hidup. Panggil namanya Bapa, Bapakku yang
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu buat kami dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Semua dikatakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu dalam hidup kami, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Inilah ungkapan hati kami, Tuhan. Dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir, Tuhan. Tak berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kita semua diam. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Segala puja syukur kami naikkan bagi-Mu, Tuhan. Segala hormat kami bagi-Mu, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sayang Tuhan, Kau dimuliakan, kami akan sembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersorak Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Segala hormat kami Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, atas hidup. Kami berserah penuh Tuhan. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Lebih semua lagi katakan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah hidup kami Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kau boleh siapkan berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdaulatlah Tuhan dalam hidup kami Tuhan selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Sering sekali jemaat Tuhan boleh saling memberikan jabat tangan dan senyum termanis kita. Haleluya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mau bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita. Amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Salam singkat saja, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka. Katakan bersama-sama, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita. Dalam bersuka kita masih memuji nama Tuhan, amin, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya dalam kehidupan kita.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas aku di sorga, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku hanya dalam-Mu, bersyukuri saudara. Hatiku memandang-Mu Tuhan, takkan aku bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas aku di sorga, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku hanya berdoa, bersyukuri saudara. Hatiku mengangkat-Mu, sebab aku berhati. Dengan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami mau bersorak Tuhan, sebab Kamu baik dalam hidup kami. Tanganku angkat padamu, bersyukuri kebenaran-Mu. Kakiku melompat bagimu, sebab aku bersetiap hari. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Lebih ke tempat Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Jadikan hatimu menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu disampaikan pada sore hari ini,
Biar benih itu boleh tertanam di dalam hati kita dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan, kami tidak pernah takut, sebab Engkau selalu berserta dengan kami. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan. Ku berjalan namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku, bersamanya Tuhan yang setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan bagi kami, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku.
sungguh teguh di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku setia padamu, melayani, mengasihi, tiada Tuhan seperti Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan yang berjanji sekali kami Tuhan. Kau boleh setiap hati kami Tuhan. Inilah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Untuk selamanya, bukan melayani. Orang di sekitar kami, di keluarga kami bisa melihat bahwa Kristus nyata lewat perbuatan kami, lewat kehidupan kami, lewat ucapan kami, lewat pola pikir kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian akan firman Tuhan. Terpuji namamu, demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom. Haleluya. Terima kasih untuk segenap teman-teman rekan-rekan saya yang melayani dengan sungguh luar biasa. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur sekali di sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Akhirnya sebagai orang Chinese saya merasa putih Bapak Ibu Saudara. Karena bajunya hitam Bapak Ibu Saudara. Jadi muka saya kelihatan lebih putih ya Saudara ya, gitu kan. Haleluya, luar biasa. Hari ini kita ada penampilan yang baru Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa jadi hitam-hitam semua ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bukan di dalam keadaan berkabung atau sedih Bapak Ibu Saudara. Bukan juga karena dolar yang gak turun-turun ya. Bukan juga karena bahan bakar yang gak turun-turun juga gitu. Akhirnya semua berkabung pakai baju hitam. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kita gak ada yang janjian. Mungkin ini adalah ikatan antara hubungan yang erat sebagai pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara gitu. Tapi tadi hasilnya pakai baju biru juga, tapi itu juga hubungan juga erat dengan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya yang di mimbar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membawakan sebuah tema yang berjudul adalah, boleh slide-nya? Tuh. Kuasa Tuhan di balik hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai khotbah saya hari ini dengan sebuah analogi dan pembukaan. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, bayangkan untuk setiap kita yang bekerja, ya sini saya percaya sini banyak orang bekerja, berusaha. Bayangkan kita semua sedang bekerja dan mungkin berusaha atau usaha atau kuliah gitu ya. Bayangkan suatu sore yang dingin, hujan deras gitu ya. Kita pulang ke rumah dalam keadaan lelah, lapar, capek, belum lagi macet ya kan. Saat kita membuka pintu next di atas meja makan sudah tersedia sepiring nasi yang hangat Bapak Ibu Saudara. Lauk kesukaan kita, wah kan lihat gambarnya itu uap keluar gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ada segelas air putih yang mungkin atau jus atau apapun di samping makanan ini, dan ketika Bapak Ibu makan, kita makan gitu, perut kita jadi kenyang dan tubuh kita kembali hangat Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah pertanyaan yang akan saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa sih sebenarnya yang memeluk dan memelihara Anda sore hari ini ketika Bapak Ibu pulang? Saya ulangin. Ketika melihat di meja makan ada makanan seperti ini, ada hidangan seperti ini, lapar ya Bapak Ibu Saudara. Jam-jam rawan nih Bapak Ibu Saudara ya. Tadi saya mau gambar pakai daging babi. Tapi gak etis rasanya ya. Membikin saya pengen cepat selesai khotbah gitu Bapak Ibu Saudara ya. Lalu pulang gitu melihat meja makan. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu Saudara, siapa sih sebenarnya yang memeluk dan memelihara kita sehingga hari ini kita merasa nyaman? Yang pertama, apakah piringnya? Apakah nasinya? Atau seseorang yang menyiapkan dengan cinta di dapur? Jawabannya adalah seseorang yang
susah payah gitu ya, menyiapkan makanan itu. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin anak-anak sedang mempersiapkan makanan. Jadi yang memeluk kita yang sesungguhnya itu bukan piring nasi, bukan nasi atau lauk, tetapi orang yang membuatnya, orang yang memberikan cintanya untuk menyediakan makanan untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nasi lauk hanyalah sebuah perantara, tetapi kehangatan yang sejati datangnya dari orang yang menyiapkan. Benar, Bapak Ibu? Dari orang yang bersusah payah yang menyiapkan. Atau kalau bahasa lainnya, dari tangan-tangan yang terbakar waktu membuat makanan itu. Padahal nggak ada yang terbakar tuh. Tahu di mana saya ngomong tangan yang terbakar, besok kalau ada yang doa tuh ya, berkati tangan-tangan yang terbakar. Nggak ada yang terbakar tuh padahal tuh kan. Tapi biar lebih mendramatisir, Bapak Ibu Saudara. Nah, siapa yang memelihara kita saat ini adalah orang yang menyiapkannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya memakai analogi ini, Bapak Ibu Saudara? Hari ini banyak dari kita yang menjalani hidup dengan hambar. Kita menikmati kesehatan, pekerjaan, keluarga, nafas hidup, tetapi yang fokus kita hanyalah pada berkatnya, Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat cuma berkatnya aja. Atau seringkali juga kita hidup bukan hanya di masa yang enak-enak saja, betul Bapak Ibu? Masa itu tidak seindah drama Cina yang tadinya orang nggak mampu tiba-tiba dia keluarga CEO gitu. Nggak cuma sampai situ. Next, atau jangan-jangan kita sering sekali melewati malam yang penuh dengan badai, hidup yang tidak selalu tenang di dalam rumah, dan ada kalanya kita harus melewati badai dingin yang di luar. Tapi mata kita tertujunya pada badainya. Kalau yang pertama mata kita tertuju pada makanan atau berkatnya, yang kedua mata kita hanya tertuju pada dinginnya, hujannya, Bapak Ibu. Simpelnya kayak gini. Waktu lagi capek-capek pulang kerja, kalau yang naik motor gitu ya, udah ngeliat langit mendung, biasanya udah pada doa tuh angkat tangan tuh. Nggak sih bahaya kalau angkat tangan gitu ya. Udah doa dalam hati, dalam nama Yesus, jangan hujan. Hujan dipindahkan ke laut. Yang bilang hujan pindahkan ke darat. Nah mereka tuh bingung nih, pindah ke mana nih gitu ya. Rasanya cukup egois kalau kita juga ada yang berdoa kayak gini. Tuhan jangan hujan dulu, setelah saya sampai rumah baru hujan. Seringkali kita doa kayak gitu. Sepertinya doa itu seperti doa yang egois. Kalau kita sampai rumah, mungkin di saat yang sama kalau Dani lagi naik motor juga hujanan gitu. Tetapi banyak dari kita matanya hanya melihat gini, aduh hujan. Betul ya? Capek lagi, hujan basah nih Tuhan. Mulai tuh, basah. Kenapa sih harus hujan? Enggak, ntar aja hujannya gitu. Banyak dari kita menjalani hidup ini, matanya hanya melihat berkat ataupun segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini yang saya ingin kita belajar sama-sama hari ini, atau saya ingin Bapak Ibu kembali diingatkan kembali bahwa kita mulai belajar melihat ada kuasa Allah di balik hidup kita. Katakan amin. Ada kuasa Allah yang Tuhan lakukan di sepanjang hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini firman Tuhan saya ambil dari satu pasal, bercanda, satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Nah, thanks to AI ya, keren ya Bapak Ibu Saudara ya. Keren kan, lumayan kita nggak usah susah capek bikin PPT, ini saya pakai AI semua Bapak Ibu Saudara. Saya cuma ngetik, dibikinin gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, karena satu ayat saya rindu Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama di hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik. Ulang Bapak Ibu Saudara, mas banget kayaknya suaranya ini kayak udah terdistract sama nasi sama ayam goreng. Kita lupakan dulu ayam gorengnya Bapak Ibu, sepakat? Nah sekarang kita baca 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna berasal dari atas, turun dari Bapa terang benderang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pergantian. Nah ini kelemahan AI juga Bapak Ibu Saudara. Ayatnya adalah salah satunya di Alkitab kita adalah dari Bapa segala terang. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kali ini walaupun thanks to AI merubah isinya juga sedikit Bapak Ibu Saudara. Nah, ayatnya adalah berbicara tentang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu Saudara, itu adalah ayat Yakobus 1 ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Ayat ini adalah merupakan surat dari Yakobus kepada jemaat yang hari itu Kristen Yahudi yang menderita karena adanya penganiayaan dan mereka tersebar ke seluruh wilayah dan mereka sedang merasa sendirian Bapak Ibu Saudara. Nah ayat ini muncul salah satunya adalah
kepada jemaat yang sedang hidup di dalam pencobaan, sedang dianiaya, dan ada pemikiran yang salah dalam pikiran mereka. Yang pertama, adanya polemik tentang percobaan. Polemik tentang pencobaan. Di mata mereka pada masa itu ada pemahaman yang keliru di kalangan jemaat bahwa jika mereka jatuh dalam dosa dan penderitaan, itu adalah karena Allah yang mencobai mereka. Saya ulangi, di masa itu jemaat di masa itu berpikir kalau adanya masalah, adanya pencobaan itu karena Allah sedang mencobai mereka. Kalau di masa sekarang rasanya hidup dengan BBM yang mahal, biaya yang naik, sekolah yang mahal, rasa-rasanya seperti kayaknya Tuhan lagi mencobai kita. Nah, itu adalah pemikiran yang salah, polemik yang ada pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kenapa? Next. Kenapa dia pakai kata Bapa segala terang, Bapak Ibu Saudara? Nah, ada sebuah latar belakang kosmologi atau astronomi pada masa itu, di mana lingkungan pada zaman itu menyembah benda-benda terang, menyembah matahari, menyembah bulan Dewi Artemis, menyembah bintang-bintang. Atau pada masa kekiniannya adalah anak-anak muda banyak yang melihat horoskop. Bapak itu horoskop Sagittarius, Cancer, Libra, Gemini. Oh, nggak bener tuh kalau Gemini, bahaya tuh. Nah, biasanya gitu anak-anak muda, bener anak-anak muda katakan iya, ya. Bahkan kalau cari pacar ditanya dulu bintangnya apa. Gemini, red flag. Yes, ya kan? Bintangnya apa? Kayaknya aku Libra nggak cocok sama Aquarius. Aku Libra timbangan, Aquarius air, jadi timbangannya mahal. Nah, itu saya ngarang, Bapak Ibu, saya nggak hafal. Nah, itu secara nggak langsung itu seperti budaya yang akhirnya turun ke sekarang. Kalau di zaman saya masih muda, suka ada majalah. Ibu-ibu ya yang generasi 80 ke atas gitu ya, jujur aja gitu ya, ada masalah. Percintaan hari ini, ekonomi hari ini. Untuk Libra, hari ini kamu lagi baik-baik saja. Bapak Ibu, saya bukan Libra. Kalau tanggal saya Cancer. Saya bukan Cancer penyakit, tapi Cancer kepiting karena saya suka makan kepiting, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ada suka-suka gitu ya biasa ya. Pada zaman saya tuh suka ada yang lihat itu. Ekonomi hari ini bagus gak ya? Untuk Aquarius, ekonomi kamu sedang baik. Atau di radio, bener ya ibu-ibu ya? Sekadang gitu pernah dengar gak? Atau cuma saya doang yang lihat? Saya doang, oh maaf ya. Ekonomi kamu sedang baik. Teruskan, kamu gak cocok kerja di air karena kamu bukan ikan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sama seperti analoginya yang terjadi pada zaman itu. Mereka menyembah bintang-bintang, matahari, karena itu kenapa Yakobus ngomong karakternya tentang Bapa segala terang. Artinya adalah kita punya Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terangnya, yang tidak ada kegelapan, yang tidak pernah berubah, dan tingkatannya di atas matahari, di atas bulan, di atas segala ciptaan. Artinya yang namanya matahari bisa gerak jadi malam, dan namanya bintang bisa kelap-kelip, tapi Tuhan tidak pernah bisa berubah, dan dia adalah sumber segala terang. Katakan amin. Kalau dia sumber segala terang, artinya adalah Tuhan adalah pribadi yang konsisten. Katakan konsisten. Tuhan itu gak kayak teh celup. Tuhan itu bukan kayak pribadi yang kalau kita baik, oh dikasih gini, kalau kita jahat, oh dihukum mati. Tuhan itu bukan pribadi yang seperti itu. Allah itu baik, walaupun memang yang bikin arti kita hidup di dalam penderitaan itu adalah karena dunia. Kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dan Yakobus mencoba untuk menerangkan bahwa kalau kita hidup di dalam penderitaan, itu bukan karena Tuhan, tetapi kita hidup secara hawa nafsu. Saya ulangin, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia juga ada sebuah yang namanya konsekuensi. Makanya anak-anak muda kalau saya bilang, jangan salahkan Tuhan ketika kamu hidupnya hedon, terus tiba-tiba kamu punya uang. Salah siapa? Masa salah Tuhan? Enggak kan? Misalnya tiap hari ibu-ibu kerjanya shopping. Walau ketika gajinya 2 koma, tanggal 2 sudah koma, gitu, tanggal 2 banyaknya gaji 2 koma, tanggal 2 udah koma, udah tut, gitu kan, tinggal tunggu, oke, ada masuk. Sekarang lagi ngehits kayak gini Bapak Ibu Saudara. Teman saya berapa kali telepon,
kartu kredit ini memberikan sebuah limit dinaikkan, tapi nanti bayar tiap bulan walaupun nggak dipakai. Nih, itu lagi banyak ditawarin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ditawarin sih, karena saya nggak bakal angkat tuh telepon kayak gitu tuh. Nah, akhirnya ketika dia mulai uangnya habis, jatuh ke pinjaman online, terus dia nggak bisa bayar karena dia nggak bisa atur, dia gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, terus tiba-tiba dia menderita. Lalu tiba-tiba yang ada di pikiran dia adalah, ini pasti Tuhan lagi menghukum saya. Pertanyaan saya cuma simpel, yang salah siapa? Tuhan atau kita manusia? Kita manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yakobus sedang bilang bahwa Allah kita adalah Allah konsisten, Allah yang baik. Tapi kalau kenapa kita hidup di dalam penderitaan, itu karena hawa nafsu, karena perbuatanmu sendiri, keinginan dagingmu sendiri. Tetapi kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara, saat hidup Bapak Ibu Saudara terasa gelap, Allah tidak berubah menjadi jahat, tapi Allah tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, nah di ayat ini dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Makanya dia adalah Bapa segala terang, karakter Allah konsisten, dia adalah pencipta terang. Dan sekalipun kita di dalam keadaan yang tidak enak, setiap hal baik dan buruk dalam hidup kita ada dalam kendali Allah. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah. Saya ulangin, sekalipun kita hidup karena konsisten kesalahan kita di masa yang buruk, kabar baiknya adalah Tuhan pun memegang kendali hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dia ada di tengah-tengah penderitaan kita. Makanya tadi ada lagu kan, tak pernah berakhir kasih setiamu, apa? Selalu nyata dalam hidup. Ketika ada ujian, ketika ada sesuatu yang datang, Yakobus menjelaskan bahwa ujian yang Tuhan izinkan dalam kendali Allah bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan iman kita agar menjadi utuh. Jadi salah besar Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara sekarang lagi hidup di masa terkelam, di lembah kelam sekalipun, kalau Bapak Ibu Saudara meninggalkan Tuhan, itu salah besar. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu adalah datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup dan masih memegang kendali atas hidup Bapak Ibu. Saudara katakan amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen tuh menjadi kecewa dalam dunia ini. Kenapa? Karena realita yang dihadapi itu berbeda dengan keinginannya. Mungkin dari kita banyak yang sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi belum dijawab sama Tuhan. Berapa banyak kita jadi kecewa sama Tuhan. Berapa banyak kita jadi hambar. Tapi Bapak Ibu lupa bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang bernama waktu. Dan waktu adalah kendali yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan tidak terikat pada waktu manusia. Sampai akhirnya Tuhan memberikan waktunya tepat di dalam hidup kita, baru doa kita terjawab. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan punya sebuah ciptaan yang bernama waktu. Dan kita gak sabar menanti waktu itu. Benar? Kita gak sabar menanti waktu Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jawaban kita adalah kapan. Walau kadang tak mudah dimengerti, ia tahu. Yang belakangnya, lewati cobaan. Kalau boleh jangan lewati cobaan. Kekristenan modern pada zaman ini mengajarkan bahwa ikut Tuhan itu pola pikirnya beda. Makanya banyak orang yang ngomong, ngapain ikut Tuhan? Saya dengar podcast belakangan ini gitu ya, ada tentang Freemason, Illuminati dan lain-lain lah Bapak Ibu Saudara, tentang mereka yang tidak percaya Tuhan gitu, mereka cuma gak yakin bahwa adanya Tuhan dan lain-lain. Dan bahkan mereka nanya bahwa kekristenan, yang lebih kacau lagi orang ini orang Kristen gitu. Lebih kacau lagi mereka Kristen tapi dia tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidupnya gak sesuai seperti apa yang dia inginkan Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau menganalogikan seperti ini Bapak Ibu Saudara, next. Setiap berkat adalah rajutan kasih Tuhan di dalam penderitaan. Bapa sedang merajut kekuatan baru di jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, setiap berkat adalah rajutan kasih Tuhan. Di dalam penderitaan sekalipun ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi hari ini fokus kita banyak sekali hanya pada berkatnya. Fokus kita banyak pada masalahnya. Akhirnya kita bilang, kok ikut Tuhan seperti ini?
Ini sebuah paradigma yang cukup berbahaya. Yang kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang kita melihat berkat dan ujian yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya bilang bahwa kita harus tahu bahwa di balik semua itu ada satu kuasa, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Itu yang memegang tangan kita. Sebab sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang kita. Katakan amin. Jadi sekalipun saat ini kau sedang berdoa untuk penyakitmu, tetapi belum terjadi kesembuhan, hari ini kita tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik. Katakan amin. Hari ini ada diserang lagu tentang lagu yang lagi terkenal kan? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa sekalipun kurang. Orang ngomong gini, oh itu lagu tidak alkitabiah karena katanya kalau saya percaya Tuhan yang berkuasa, saya percaya kalau gunung pun pindah. Dengan iman sama biji sesawi. Bapak Ibu sudah lupa bahwa juga Tuhan punya kedaulatan. Yang Tuhan izinkan maksud dari lagu itu adalah sekalipun gunung itu belum pindah, Tuhan kasih kamu kekuatan melewati gunung itu. Tapi mata kita hanya tertuju pada sebatas gunung itu, tapi tidak tertuju pada Tuhan. Pertanyaannya adalah kapan. Dan itulah tergantung dengan waktu Tuhan. Dan iman percaya kita pada Tuhan yang membuat kita bisa bertahan di dalam dunia yang semakin jahat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap berkat yang Tuhan kasih itu rajutan. Coba kita mentelah diri kita mulai introspeksi diri kita. Bukankah kalau hari ini kita ada semua karena berkat Tuhan? Bukankah banyak doa kita yang sudah kita lupakan di masa lalu, tapi Tuhan jawab di masa ini? Kita suka lupakan hal ini, karena mata kita hanya tertuju pada berkat, atau ujian, atau kegagalan yang ada di depan kita. Hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang terjadi, di belakangnya ada kuasa Tuhan. Saya jadi teringat Bapak Ibu akan sebuah cerita, dan ini kisah nyata dan cukup menggelitik di dalam hidup saya. Waktu saya ada sebuah pengalaman Bapak Ibu Saudara, pasangan menikah. Tapi ini tidak di Sungai Yordan. Gitu ya. Awalnya saya percaya, saya coba pikir boleh juga ya formulanya. Orang ini janji nikah. Bapak Ibu masih ingat janji nikah? 20 tahun yang lalu. Boro-boro Pak udah lupa gitu, 30 tahun yang lalu. Yang setahun yang lalu aja bisa belum tentu ingat gitu ya. Dan janji nikah itu biasa gini. Aku menerima kamu di dalam suka dan duka. Di dalam apa lagi? Kelimpahan dan ya kekurangan. Di dalam sakit maupun sehat ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu pasangan menikah di depan mata saya, dia berubah. Di dalam suka dan bahagia, di dalam kesuksesan dan kekayaan, di dalam sehat dan apa gitu. Intinya nggak ada penderitaannya. Awalnya, bukan, kita juga nggak ada yang doain penderitaan, Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu Saudara ya. Awalnya saya berpikir, leuga, boleh juga gitu kan. Nah sekarang leuga doanya gitu ya. Saya mulai berpikir gitu. Tapi nggak alkitabiah. Benar ya Bapak Ibu Saudara. Ketika hanya di dalam suka, lalu duka, nggak heran dia tinggalin suami. Ketika suaminya nggak bisa membiayai dia, akhirnya dia ambil pinjaman, dia ngutang ke sana kesini. Ketika suaminya sakit, dia tinggalkan suaminya, cari yang sehat. Pernikahan Kristen tidak seperti itu. Benar Bapak Ibu Saudara. Di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Katakan lagunya nanti saya bawainnya. Kau selalu bersamaku. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Tuhan sana. Makanya kekristenan modern tuh berpikir bahwa ikut Tuhan cuma sukanya doang gitu. Nah karena itu hari ini ada perubahan, ada paradigma yang saya ingin Bapak Ibu Saudara belajar sama-sama. Yang pertama, ketika bicara dalam suka dan duka, next, kita akan ingat sama satu pribadi yang bernama Ayub. Ya, kurang saleh apa Ayub? Benar. Bahkan Tuhan saya memuji, hey, iblis, kamu lihat hambaku Ayub. Ayub orang Depok Timur. Gitu, itu orang bener gitu. Ada yang namanya Ayub? Kasih nama Ayub Bapak Ibu Saudara, namanya sering disebut di Alkitab ya. Ayub orang bener. Kata iblis, karena Tuhan, karena kamu, engkau yang menjaganya. Jangan salah, coba cabut perlindunganmu, kata iblis, bener ya. Terus akhirnya Tuhan bilang, oke, tapi jangan ambil nyawanya. Tuhan izinkan tuh. Ya Bapak Ibu Saudara, terkesan kayak Tuhan yang jahat, bukan. Ada maksud sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan dan memurnikan Ayub semakin murni Bapak Ibu Saudara.
Firman-Nya akhirnya ketika Ayub sudah anaknya mati, dia sakit, bahkan istrinya pun minta dia kutuki Yesus, kutuki Allahmu saat itu. Tapi Ayub ngomong gitu, tapi ia tahu jalanku. Apabila ia sudah memuji aku, akan muncul sebagai emas. Itu kata Ayub. Nah, lalu akan saya sangkut pautkan di dalam 1 Petrus, dia ngomong ini, sebab kamu adalah orang yang dikasihinya. Kamu sedang mengalami berbagai pencobaan, supaya apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana, yang diuji dengan api, memperoleh pujian, kemuliaan, dan hormat pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya, supaya kamu bersuka cita dan bergembira oleh karena dia. Sekalipun kamu sekarang untuk sementara harus menanggung berbagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, Ayub adalah contoh terbaik ketika kita bicara bahwa ada kuasa Allah di balik seluruh hidupnya. Tetapi Ayub tidak pernah mencibir Allah, tidak pernah dicatat bahwa Ayub menghina Allah, bahkan tidak mempercayai Allah, bahkan dia berkata dia tahu jalan hidup. Bagaimana dengan kita belakangan ini ketika ada in this economy terjadi banyaknya masalah, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tetap bertahan di dalam ujian? Saya tidak bilang ujian itu mudah. Saya tidak bilang bahwa hidup di dalam ketika dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang mudah. Tidak. Setiap kita punya cerita masing-masing, benar. Dan kita nggak bisa menilai hidup kamu lebih permasalahannya violin nggak ada apa-apanya sama saya. Makanya makanya kita jadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen si paling-paling. Bapak Ibu Saudara pernah nggak cerita sama orang yang gini? Aduh, aku susah makan. Gue masih mending. Saya seminggu gak makan. Terus ketemu lagi besok sama dia. Aku lagi sakit nih, pinggang. Masih mending cuma pinggang. Aku si paling menderita sakit. Makanya saya suka ada yang si paling-paling tuh. Suka ketemu Bapak Ibu Saudara. Saya harap gak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Itu si paling menderita. Gitu, pokoknya apapun omongan Bapak Ibu Saudara kalah sama dia. Bahkan aku baru dapat uang 1 juta. 1 juta, gua 2 juta. Nah yang kayak gitu mendingan ditangking dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Itu kelewatan Bapak Ibu Saudara. Nah tapi Ayub pribadi yang tetap tahu jalan hidupnya seperti apa. Dia memandang hidupnya bahwa Tuhan mengizinkan. Makanya apapun yang Bapak Ibu Saudara sekarang alami, walaupun keadaannya tidak mudah, tapi Tuhan sedang berperkara, sedang melakukan sesuatu agar hidupmu yang penuh dosa ini, yang penuh daging ini, dimurnikan dengan emas, sampai akhirnya engkau bisa segambar serupa dengan Kristus. Katakan amin. Makanya pemurnian itu gak mudah. Betul? Makanya untuk mencari lebih baik itu gak pernah mudah. Benar saudara? Diomongin orang gak ngebalas itu gak mudah. Dijatuhin orang tidak membalas dengan kejahatan itu gak mudah. Ditinggalkan orang engkau tetap setia itu gak mudah. Tetapi ketika kau berhasil melewatinya, hidupmu berubah menjadi emas yang dikatakan bahwa emas yang lebih mahal, lebih tinggi dari emas antam yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Lebih tinggi. Bukan emas-emas ya Bapak Ibu Saudara ya. Emas murni. Nah, Ayub adalah menjadi contoh yang saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan sampai di dalam poin yang pertama. Apa yang perlu kita ubah? Bagaimana mengubah paradigma dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menghancurkan paradigma yang salah bahwa Tuhan hanya ada ketika hidup kita lancar, sehat, dan sukses. Saya ulangi. Paradigma yang salah kita hancurkan adalah paradigma yang berpikir bahwa Tuhan hanya ada ketika hidup kita lancar, sehat, dan sukses. Masalahnya, kalau kita gambarkan Tuhan seperti matahari, matahari akan tetap bersinar bagi semua orang. Matahari tetap bersinar bagi apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini. Tapi matahari bisa berubah. Tetapi masalahnya, banyak dari kita berpikir bahwa Tuhan hanya seperti matahari yang lagi bersinar terus tutup ganti bulan gitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu adalah pribadi Bapa segala terang. Dia adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, mau dalam lancar, sehat, sukses maupun kalau lagi menderita, lagi sakit, lagi merasa sendirian. Kekristenan modern mengajarkan kalau ditanya apa kabar jemaat Tuhan, jawabannya adalah baik luar biasa. Padahal lagi gak luar biasa nih. Puji Tuhan kalau lagi luar biasa, benar? Tapi kalau kita lagi nggak luar biasa, kita jawab luar biasa. Padahal lagi nggak biasa, kita lagi munafik di depan Tuhan, lagi nggak baik-baik saja. Tapi Tuhan adalah pribadi yang menginginkan kita datang sama Dia
tanpa memakai topeng. Dan kita harus punya paradigma yang benar bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dalam suka maupun duka, di dalam kelimpahan maupun kekurangan. Banyak orang berpikir bahwa tanda Allah mengasihi kita adalah saat bisnis kita lancar, saat hidup kita diberkati, tubuh sehat, dan keluarga yang harmonis. Ketika masalah datang, kita langsung berpikir, oh Allah lagi meninggalkan kita, atau Allah benci sama saya. Apalagi ketemu dengan orang-orang Kristen yang suka ngomong, dosanya apa? Nah itu, seperti suara sound kayak gini, dosanya apa? Enggak, ini bukan karena dosanya apa gitu. Emang suara saya gaul gitu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada yang namanya kedaulatan Allah. Katakan kedaulatan Allah. Dan kedaulatan Allah ini bekerja di segala musim. Jadi latihlah hari hati kita untuk berkata bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ini kalau sedang merasa tidak baik-baik saja, mulailah hari ini percaya bahwa benar-benar Tuhan memegang kendali hidup saya. Baik kita dalam kesukaan maupun enggak. Nanti ketika Bapak Ibu sedang dalam hidup yang enak, sedang dalam hidup yang diberkati, jangan lupa bahwa kita juga harus berkata bahwa Tuhanlah yang membuat saya diberkati. Setuju? Biasanya kita ingat Tuhan kalau lagi ada masalah, bener ya? Biasanya kita ingat Tuhan kalau lagi ada pergumulan. Tapi kalau lagi banyak cien, lagi punya hepeng. Kalau di Mazmur menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja di balik segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dan suatu kemuliaan yang Dia berikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika percaya Kristus, sekarang bertanya, terus apa untungnya jadi Kristus? Untungnya adalah ada keselamatan. Untungnya apa? Kau gak pernah sendirian. Untungnya apa? Kau ada pengharapan dari Tuhan. Untungnya apa? Kau tahu bahwa Tuhan terlalu sanggup menolong hidup. Itu untungnya. Supaya ketika kau melewati hidup ini, kau tidak sendirian. Kau tidak yatim piatu. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menemani engkau. Maka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 12 ngomong ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, kenapa khotbahnya hari tentang ujian? Kenapa khotbahnya tentang penderitaan? Saya tidak bisa berkhotbah tentang ujian dan penderitaan. Yang saya sedang khotbahkan adalah ketika Bapak Ibu Saudara dalam penderitaan, di dalam ujian, ada Allah di balik segala sesuatunya, dan karya Allah dan tangan Allah tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Kalau kita berpikir pada ujiannya saja, engkau capek. Saya punya teman, seorang guru. Saya tahu rasanya ketika dia seorang wanita, dia bergumul untuk punya anak. Lama, saudara, sampai dia minder. Kenapa? Karena setiap ketemu orang ditanya, udah ngisi, gitu kan? Isi apa? Lemak, gitu kan? Belum. Apalagi belum lagi kalau kumpul keluarga suka gitu kan. Kalau dalam fasenya saya dulu ya, kalau fase saya ketemu keluarga, kapan nikah? Pertama, jawaban saya cuma satu, transfer aja, gitu kan. Sekarang yang kedua, ini belum terjadi sih, mungkin akan terjadi sesuatu nanti. Kapan punya anak? Gitu. Pasti ada selalu. Nah, wanita ini cukup stres. Dia seorang pelayan Tuhan, dia cukup stres tuh Bapak Saudara. Sampai rupanya dia ke dokter kemana, dan akhirnya saya cuma ngomong ke dia gitu, Mem, sama dia Mem, karena dia teman saya, ngajar sekolah. Mem, percaya Tuhan sanggup menolong kalau udah waktunya, gak usah takut. Setiap dia mau ke dokter, Nil, doain dia, Mem, percaya. Sampai akhirnya mungkin 5 tahun, 6 tahun dengan berupaya, dan akhirnya dia sekarang punya anak, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam masa itu, kalau kita kalah, kita lemah, kita bisa tinggalin Tuhan. Kita bisa gak percaya sama Tuhan. Tetapi di masa itu, pentingnya untuk kita menyadari bahwa di dalam masa sekalipun yang Tuhan izinkan, kita tahu bahwa ada janji Allah, ada mahkota kehidupan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Dan ketika kita bisa melewati semuanya, kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini paradigmanya harus mulai
belajar berubah, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu hari ini ubah standar kemenangan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kemenangan sejati bukan saat kita tidak punya masalah. Kemenangan sejati adalah saat kita tetap setia, kudus, dan tidak kehilangan iman di tengah-tengah masalah. Saya ulangi, kemenangan sejati bagi orang dunia adalah saat dia bebas dari segala sesuatunya atau tidak punya masalah. Tapi kemenangan sejati, standarnya kita harus kita ubah. Kemenangan sejati adalah ketika kita tetap setia, tetap kudus, tetap tidak kehilangan iman di tengah-tengah masalah, tidak meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Nyanyinya gampang, setuju? Gitu kan? Ada di luar negeri ada yang lucu kan gitu. Ini konten sih. Jadi di luar negeri ada yang bikin lucu-lucuan gitu. Ada orang datang ke McD, terus pas mau bayar, I pay with Bible, Alkitab. Saya bayar pakai Alkitab. Tahu, ada yang tahu konten itu? Ada yang tahu ya? Dikasih Alkitab, orangnya ketawa. Masa sih pakai Alkitab? Try, cobain dulu. Alkitab digesek dulu. Yes, Jesus paid all. Yesus membayar semuanya. Ayo praise Jesus gitu. Banyak saya lihat, saya mau beli tapi nggak ada di Indonesia. Namanya Alkitabnya belakangnya ada kartu kredit, Bapak. Jadi di setting belakangnya kartu kredit, jadi bisa bayar pakai Alkitab. Gitu kan? Kalau kita mau Pertamina kan mau isi pertama, I pay with Bible. Oh, ngaco nih orang, ditempelin sama orang gitu kan ya. Enggak, Bapak Saudara. Nah, ini hanya intervention, hanya lucu-lucuan, dan itu beneran ada kontennya dan dia buat itu, Bapak Saudara. Nah, masalahnya adalah Bapak Saudara harus tahu bahwa di dalam hidup kita gitu, kita harus tahu bahwa standar kemenangan kita adalah Yesus membayar segala sesuatunya dan kita perlu setia, tetap kudus dan tidak kehilangan. Katakan amin. Amin. Bapak Saudara, itu yang lagi Tuhan cari. Itu yang lagi Tuhan inginkan buat jemaat di tempat ini. Tetap setia walaupun dunia susah. Tetap gak mau tinggalin Yesus. Tetap datang ke gereja. Walaupun hari ini kau lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Iblis yang berkata ngapain ke gereja, itu iblis. Tapi Tuhan ngomong, marilah kepadaku yang terus berbahagia, aku akan berikan kelegaan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan yang akan mengubah segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Lalu berhenti menilai Allah dari situasi hari ini. Ubah standar kemenangan, berhenti menilai Allah dari situasi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Keadaan bisa berubah-ubah, tetapi kasih Bapa tidak akan pernah bergeser dan fokuslah pada janji penyertaannya. Itu yang penting hari ini. Ayat pendukungnya saya akan ambil dalam Yakobus 1 ayat 12 ya kan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahanlah di dalam dunia yang jahat ini untuk bisa bertahan di dalam pencobaan. Karena ketika kau sudah tahan uji, kau akan seperti emas, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini ada pertanyaan refleksi bagi Bapak Ibu Saudara. Apakah iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang rapuh, yang langsung runtuh saat doa kita belum dijawab dan tantangan hidup kita datang? Atau kita mau belajar menjadi anak-anak Bapa yang berani tegak berdiri karena tahu penderitaan ini sedang membentuk kita menjadi emas yang baik. Saya ulangi, apakah iman kita kepada Yesus adalah iman yang rapuh, yang langsung runtuh saat doa kita belum dijawab dan tantangan hidup kita datang? Atau jangan-jangan kita mau tetap belajar menjadi anak-anak Bapa yang berani tegak berdiri karena tahu penderitaan ini sedang membentuk iman kita? Biarlah pertanyaan ini menjadi introspeksi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang hidup dalam Kristus. Yang terakhir, karena lagi-lagi kita kalau yang terakhir tuh mata semua mulai melek semua. Akhirnya yang terakhir ya kan? Karena tadi khotbahnya tentang ayam goreng, udah tergugah hatinya langsung ke samping gitu. Di sini banyak Bapak Ibu Saudara. Tenda biru, tutup Bapak Ibu. Minggu depan ada Cornelius. Jadi ini ya, saya jadi oke, makan nasi luar biasa bagus. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah pentingnya untuk kita next penyerahan total yang tenang kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak diukur dari lenyapnya masalah, tetapi hadirnya kuasa Bapa yang memeluk kita. Firman Tuhannya adalah firman Tuhan yang sangat familiar. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita tahu sekarang bahwa everything happen, segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga adalah bagaimana pentingnya punya penyerahan total yang tenang. Ketika kita menyadari bahwa kuasa Allah ada di balik segala sesuatu musim hidup kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita harus akan menjadi pribadi yang kokoh menghadapi perubahan zaman. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini supaya kita mempunyai penyerahan yang total? Yang pertama adalah pentingnya kita membangun mezbah syukur di hadapan Tuhan. Kapan terakhir Bapak Ibu saudara bangun mezbah syukur di hadapan Tuhan? Bangun mezbah syukur dan tetaplah mengucap syukur secara spesifik dalam pernyataan-pernyataan terkecil. Artinya apapun yang terjadi, mulai lihat bahwa ada berkat Tuhan di situ. Syukuri, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu dari hal yang terkecil. Bangunlah mezbah syukur Bapak Ibu saudara. Amin. Yang rindu membangun mezbah syukur nanti bisa hubungin komsel di rumahnya. Bisa tuh, rame-rame tuh mezbah syukur kan Bapak Ibu saudara. Ya kan ada gembala sekali, ada gembala sekali nggak ada ya. Gembala sekali lagi kerja kayaknya. Mezbah syukur gitu, mungkin mau buka komsel di Kebun Jeruk, kejauhan ya. Rumah saya di Kebun Jeruk soalnya. Gitu ya Bapak Ibu saudara. Cipayam aja Bapak Ibu saudara datang, masa Kebun Jeruk Bapak Ibu saudara tidak datang ya kan. Tapi saya yakin kalau diundang pasti datang ya. Wah, yang amin di belakang tuh. Membangun mezbah syukur itu penting. Itu akan membuat kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Yang kedua, pentingnya yang namanya saling menopang. Katakan saling menopang. Nah, makanya dalam keluarga orang tua itu perlu memberikan kekuatan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak muda harus mulai belajar untuk mengikuti apa yang kebaikan yang orang tua mulai ajarkan. Kenapa? Bapak Ibu saudara, untuk menjadi penyerahan total kita nggak bisa sendirian. Setuju? Karena itu di tempat ini ada komsel, ada yang belum gabung sama komsel. Nah, komsel itu gunanya untuk apa? Untuk saling menguatkan, katakan amin. Bukan untuk gosip, digosok makin sip. Komsel itu untuk kita semakin kuat menopang di dalam hidup ini, Bapak Ibu saudara. Saya undang pemain musik. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, Bapak Ibu saudara. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang guru di sekolah dasar bertanya kepada murid-muridnya. Dia tanya sama murid-muridnya, dia tanya seperti ini. Menurut kalian, apa warna kasih sayang? Saya ulangi. Ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, kita lagi, apa warna dari kasih sayang? Sebagian besar anaknya menjawab, warna merah atau merah muda. Karena mereka ingat gambar hati itu sarangi gitu. Sarangi gitu. Aduh, saya gitu kan. Itu waktu saya untuk menggoda istri saya dulu gitu. Aduh, ada sesuatu nih buat kamu. Apa tuh? Set gitu. Aduh, itu udah gombal banget ya. Anaknya mikir, dia ngomong, oh merah atau merah muda. Karena dia ingatnya gambar hati. Tapi ada seorang anak yang polos. Dia jawab gini, warna kasih sayang saya adalah coklat tua berdebu. Semua orang kaget. Ada slide-nya? Semua orang kaget Bapak Ibu saudara. Temennya ketawa. Masa sih warnanya coklat? Terus dijawab gini. Gurunya nanya, kenapa kamu bilang warnanya coklat? Dia jawab gini, setiap kali ayah saya pulang bekerja, sepatu boot kulitnya berwarna coklat tua. Selalu penuh dengan debu tebal dan kadang ada bekas goresan luka. Ayah berjalan sangat jauh menembus panas, hujan, bekerja setiap hari. Karena dia sayang sama saya. Jadi warna cinta anak itu adalah sepatu bapaknya yang dilihat tiap hari, Bapak Ibu. Dan apa hubungannya sama khotbah cerita saya, Bapak Ibu saudara? Ketika Bapak Ibu saudara melihat salib Kristus yang berwarna coklat itu, tangannya yang terpaku, kakinya yang berdebu, luka-luka di sepanjang tubuhnya, itu adalah warna cinta Yesus kepada Bapak Ibu saudara. Cinta Yesus dia tunjukkan dari sesuatu yang bagi orang mengerikan, bagi orang kekalahan, tapi bagi Yesus dia melewatinya dan dia tunjukkan ini cintanya. Dan keintiman kita lahir ketika kita sadar bahwa Bapa kita memberikan segalanya buat kita. Jangankan berkat yang Bapak Ibu saudara rindukan,
Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih. Karena apa? Nyawanya Dia berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara meragukan kasih kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara ngomong Tuhan gak baik. Karena segala yang menurut orang buruk Dia berikan buat kita. Itu adalah warna kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan sebuah power statement. Orang asing hanya menginginkan apa yang ada di tangan Bapa. Saya ulangi, orang asing hanya menginginkan apa yang ada di tangan Bapa, tetapi seorang anak hanya merindukan dekapan di Bapa. Orang asing hanya melihat berkat, ujian, masalah, kecewaan. Tapi anak melihat pelukan Bapaknya di dalam suka dan duka, di dalam ujian penderitaan, di dalam perjalanan hidupnya. Seorang anak dia melihat Bapa saya Bapa yang baik. Dan Bapa di surga hari ini banyak sekali iblis mulai merusaknya dengan mikir bahwa Bapa di dunia aja kayak gini, apalagi Bapamu di surga. Saya mau katakan bahwa Bapa di surga, Bapa segala terang, Bapa yang konsisten mengasihi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara, percayalah kita punya Bapa yang baik. Amin. Amin. Boleh kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama hari ini kita percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun katakan, sekalipun ku dalam lembah, katakan tanung apa? Tanung asal apa? Asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya saya hari ini, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Pribadimu katakan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun dulu itu aku. Apakah Tuhan itu saat ini sore hari ini? Kita berdoa pada Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terwujud. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu belum pindah, walaupun pergumulan itu belum pindah, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Sekalipun kami dalam lembah kelam, tak mengapa Tuhan, asal ada Yesus yang ada bersama dengan kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami bersama dengan Yesus, ada pengharapan, ada jawaban, ada mujizat dari Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, kami tahu bahwa Tuhan memegang hidup kami. Sekalipun hari ini ketika kami ke gereja, masalah kami masih ada, belum hilang. Ketika kami pulang dari tempat ini, ada masalah yang menanti kami. Tapi kami tahu dengan pasti firman Tuhan sore hari ini, bahwa ada kuasa yang besar, tangan yang kuat yang memegang hidup kami. Sehingga ketika kami melewati hidup ini, dalam ujian ini, kami tahu bahwa kami akan menang bersama Kristus.
Kami tahu bahwa kami akan cakap bersama dengan Kristus. Kami tahu bahwa segala penyakit, penderitaan sudah selesai di atas kayu salib. Dan ada kekuatan yang baru, ada pengharapan dari Tuhan. Itu yang terpenting sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini kami melepaskan berkat, mengeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami mengingat paradigma yang benar hari ini. Bahwa kami tahu bahwa Tuhan kami Allah yang begitu baik, tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Allah kami memegang kendali hidup kami. Dan kami mau berserah total sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan setiap doa dan pergumulan umat-umat Tuhan dalam tangan. Hamba percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi jemaat di tempat ini. Biarlah kami kuat melewati setiap pemurnian, ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu bahwa seringkali kami lah yang membuat terjadi masalah dalam hidup kami. Hari ini kami mau bertobat sama Tuhan. Kami mau tetap setia apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Walaupun gunung itu berpindah, tetap percaya Engkau yang punya kuasa. Sertai-Mu dalam kegelapan, tak menambah asa Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu berindah. Pribadi-Mu akan berubah. Iman yang aku pegang pada-Mu Tuhan yang setia. Jemaat, silakan duduk kembali. Terima kasih buat hambanya Bapak Daniel Darmawan. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi di dalam pelayanannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya untuk maju ke depan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Firman-Mu yang begitu mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang tadi sudah disampaikan Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi tertanam Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini Tuhan. Dan bagi yang belum memberi juga Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Mari jemaat Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat kehidupan, sediakan kehidupan kita. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang tak pernah melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
kuasanya berguna. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam ibadah raya pada hari ini. Berikut informasi sepekan gereja kita. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk kembali beribadah bersama di GBI Sumeyor dan Depok pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tempat gedung pertemuan Sekarpeni, dengan pembicara Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun, kami mengundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan mengalami hadirat-Nya. Halo sobat muda, jangan lewatkan ibadah Youth GBI Sumeyor dan Depok, dan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, tempat akan diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Mari bertemu bersama dalam iman, membangun persahabatan yang sehat. Ada juga teman-teman kalian ya, untuk hadir dan menjadi bagian dari komunitas anak muda yang mengasihi Tuhan. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Komsel, kelompok sel, yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kegiatan Praise and Worship Night, tempat Taman Doa Depok. Melalui Komsel, kita dapat bertumbuh lebih dalam melalui persekutuan doa, pujian, dan saling menguatkan sebagai satu keluarga dalam Kristus. Jika Bapak, Ibu, atau saudara belum bergabung dalam Komsel, silakan menghubungi tim pelayanan kami setelah ibadah ya, dengan saudara Rahmat sebagai gembala Komsel dan Ibu Leni sebagai wakil gembala Komsel. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, serta saudara untuk menghadiri kegiatan pendalaman Alkitab dan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Dr. Robert Paul Tisna, tempat via Zoom. Mari luangkan waktu untuk belajar firman Tuhan, memperdalam iman, dan mengalami pertumbuhan rohani bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Saudari Trigana setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling atau kunjungan rumah Bapak Ibu saudara sekalian, silakan menghubungi koordinator kunjungan, yaitu dengan Bapak Johannes dan Ibu Leni. Shalom Bapak-Bapak dan adik-adik Jordan Rising Kids. Yuk rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan bersama-sama dalam perlombaan yang seru, penuh sukacita, dan tetap membangun iman. Dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, tempat GBI Sumeyor dan Depok, dengan beberapa perlombaan seperti The Best Kostum, lomba cetak Alkitab, lomba mengiring bola, lomba menyusun kata, serta selamat Alkitab, lomba estafet air, dengan hadiah menarik menanti para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk membawa pulang hadiah dan menjadi juara ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya ibadah kita akan berakhir. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kerajaan sudah lama Tuhan.
Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali kepada kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.